Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen ilmu praktek ibadah Al-Ustadz Al-Hajj Yatun Azun, yang insya Allah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya cintai rekan-rekan satu perjuangan kelas PAI Eksekutif semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hasim dari kelas PAI 2B akan menjelaskan filosofi ibadah menurut Islam. Filosofi ibadah menurut Islam adalah apabila diperhatikan tentang kedudukan ibadah dalam Islam, maka ibadah jalan yang harus dilalui dalam mensucikan jiwa dan pekerjaan. Semua agama termasuk agama penyembah berhala, sekalipun terdapat berbagai macam ibadah yang beraneka ragam bentuk syarat serta tujuan-tujuannya. Ada pula agama yang mensyaratkan ibadah harus dilaksanakan di tempat-tempat ibadah, di dalam rumah-rumah yang dikhususkan untuk ibadah. Mereka berpendapat bahwa ibadah tidak sah kalau tidak di dalam rumah yang dikhususkan. Ada juga agama yang berpendapat bahwa ibadah tidak sah kalau tidak dengan dituntun atau dipimpin oleh kepala suku atau disebut dengan imam atau pendeta. Manusia tidak boleh melaksanakan ibadah yang diwajibkan kalau tidak dipimpin kepala atau pendetanya. Demikian pendirian mereka. Ada 3 macam yang memahami inti dan sari pati ibadah menurut teori dalam falsafah Islam. Yang pertama yaitu kebaikan atau akal, kebaikan jiwa, kebaikan usaha. Di dalam hadis menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ju'ilat liya ardo masjidan wa tahharun. Dijadikan bumi ini untuk tempat ibadah. Esensi menutup aurat. Menutup aurat mengandung beberapa hikmah dan rahasia. Yang di dalam satu menyatakan bahwa kita malu berhadapan dengan Allah dalam keadaan tidak pantas, terbuka aurat. Apabila kita merasakan tidak pantas berhadapan dengan seorang dalam keadaan tidak menutup aurat, tentu kita berperasaan lebih sangat malu berkeadaan demikian ketika munajat dengan Tuhan semesta alam. Orang yang tidak menutupi aurat itu orang yang tidak mempunyai malu, seperti hewan. Itu yang tidak mempunyai akal, hewan itu. Supaya kita tidak mudah merangsang syahwat menurut adat, apabila kita melihat aurat maka akan timbul syahwat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Lutfiriandanu mendapatkan bagian bab 1, pembahasannya tentang toharah dan najasah. Toharah menurut bahasa adalah bersih atau suci. Menurut syara atau syariat, ialah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara atau menghilangkan najis, seperti mandi dan tayamum. Hakikat toharah ialah memakai air atau tanah atau salah satunya menurut sifat yang disyariatkan untuk menghilangkan najasah dan hadas. Najasah menurut bahasa ialah kotoran dan lawan suci. Menurut syara yang membatalkan sholat seperti tai dan kemih. Toharah dan najasah sebagaimana halal dan haram adalah 2 hal yang bertentangan, baik menyangkut pakaian dan sebagainya.
maupun menyangkut makanan dan minuman. Ulama Madinah, Malik dan lain-lainnya berbeda pendapat dengan mazhab Iraqi dan mazhab Hijazi mengenai keharaman minuman-minuman yang memabukkan, karena ada beberapa nas yang sahih yang diterima dari beberapa jalan mengenai makan banyak binatang yang mereka halalkan. Karena itu ulama Madinah menghalalkan semua burung, walaupun yang bercakar, dan memakruhkan semua jenis binatang buas yang bertali. Demikian pula binatang-binatang kecil, bighal dan keledai. Mengenai minuman, ulama-ulama Kufah berbeda pendapat dengan ulama Madinah dan ulama-ulama lain. Arak yang haram, menurut pendapat mereka, hanya yang dibuat dari inab atau buah anggur. Mereka tidak mengharamkan minuman yang memabukkan kalau sedikit, kecuali berasal dari anggur atau dari nabis, korma. Nabis ialah perasan yang dibiarkan beberapa waktu dalam tempatnya sehingga keras dan memabukkan. Atau zabib, kismis yang mentah, atau dari perasan anggur yang dimasak kalau belum hilang 2/3-nya. Banyak sekali makanan yang mereka haramkan. Mereka mengharamkan kuda dan bom. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Abu Hanifah memakruhkan saja bobu dan sepertinya. Demikian menurut uraian Ibnu Taimiyah. Diterangkan oleh Ibnu Rushd bahwa yang dianggap arak oleh ulama Kufah hanyalah perasan anggur. Semua nabis haram hukumnya. Kalau diminum hingga memabukkan, yang haram bukan zat nabis, tetapi mabuk-mabuknya. Ahli hadis dalam hal minuman mengambil pendapat ulama Madinah dan ulama lain sesuai dengan sunnah yang masyhur diterima dari Nabi dan para sahabat yang mengharamkannya. Bahkan ahli hadis lebih banyak mengharamkan minuman daripada ulama Madinah. Dalam soal makanan, ahli hadis mengambil pendapat ulama Kufah karena terdapat beberapa sunnah dari Nabi. Karena itu mereka mengharamkan semua binatang buas yang bertaring, semua burung yang mempunyai cakar, dan mereka mengharamkan daging keledai kampung. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Abu Thalabah Al-Kashani, Rasulullah bersabda, "Naha an kulli dhinabin minas sibai," yang artinya Rasulullah SAW bersabda mencegah kita memakan binatang-binatang yang mempunyai taring dan binatang-binatang buas. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh jamaah selain Bukhari dan Tirmidzi dari Ibn Abbas. Rasulullah bersabda, "Naha Rasulullah an kulli dhinabin mikhlabin minat tayri," yang artinya Rasulullah mencegah kita tiap-tiap yang mempunyai taring dari binatang buas dan tiap-tiap burung yang mempunyai cakar. Diriwayat pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Salamah Al-Khashani. Rasulullah SAW bersabda, "Harrama Rasulullah SAW luhumul humuril ahliyah." Artinya Rasulullah mengharamkan daging-daging keledai kampung. Akan tetapi ahli hadis tidak menyetujui seluruh makanan yang diharamkan ulama Kufah. Ahli hadis menghalalkan kuda.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yawma Khaybar an luhumil humur al-ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Sesungguhnya Nabi mencegah pada hari Khaybar dari daging keledai kampung dan mengizinkan terhadap daging kuda. Ahli hadis menghalalkan bob. Dob itu seperti biawak. Diriwayatkan oleh jamaah selain dari At-Tirmidzi, dari Ibn Abbas, dari Khalid ibn Walid, bahwa Khalid mengabarkan kepadanya bahwa ia masuk beserta Rasulullah ke rumah Maimunah. Maka ia temukan seekor bob yang dipanggang yang diantarkan oleh saudara Maimunah, Uqairah binti Al-Harthi dari Najd. Lalu bob tersebut dihidangkan kepada Rasulullah. Beliau pun mengambilnya ketika itu. Salah seorang di antara wanita-wanita yang hadir berkata, "Terangkan kepada Rasulullah SAW apa yang kamu hidangkan." Mereka berkata, "Itu bob ya Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya, tidak jadi mengambilnya. Maka Khalid bin Walid berkata, "Apakah bob haram ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak, cuma dia tidak ada di kampung. Karena itu saya tidak menyukainya." Berkata Khalid, mendengar perkataan Rasul, saya terus mengambilnya dan makan. Sedang Rasul melihatnya, tidak mencegahnya. Dalam suatu riwayat dalam Musnad Ahmad dan Sahih Muslimin, Nabi bersabda, "Qulu fa innahu halalun walakinnahu laisa min tu'amih." Artinya, makanlah karena dia halal, cuma bukan dari makanan. Ahli hadis diantaranya Ahmad mengharamkan perasan anggur dan kurma yang dibiarkan di dalam tempayan, walaupun sudah lewat 3 hari dan tidak nyata padanya tanda-tanda yang bisa memabukkan. Ulama Madinah mempunyai pengikut dari sahabat dan tabi'in dalam menghalalkan lebih banyak daripada orang-orang yang diikuti oleh ulama kufar dalam menghalalkan minuman yang memabukkan. Sebenarnya kerusakan-kerusakan yang timbul dari minuman yang memabukkan lebih besar daripada kerusakan-kerusakan yang timbul dari makanan yang diharamkan. Inilah sebabnya dinamakan Ummul Khaba'ith, sumber makanan dan minuman yang buruk. Atau Ummul Khaba'ith artinya ibunya keburukan atau pusatnya keburukan. Sebagaimana telah dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyuruh cambuk dengan tali kulit bagi peminum arak. Hukum itu diteruskan oleh khalifah dan disepakati oleh para ulama. Mengenai makanan yang haram, tidak ada ahli ilmu yang mewajibkan had atau batasan selain dari Hasan Bisri. Kesimpulan uraian ini ialah tiap-tiap yang suci pada asalnya halal dan tiap-tiap yang najis pada dasarnya haram. Sebaliknya, tiap-tiap yang halal adalah suci dan tiap-tiap yang haram adalah najis. Akan tetapi, kaidah ini jangan dipandang kaidah mutoridah. Ada juga yang suci tetapi haram seperti racun, dan ada yang haram tetapi suci seperti emas. Kaum lelaki memakainya haram tetapi tidak memandangnya najis. Petunjuk Nabi dalam melakukan wudu, menyapu sepatu atau kaos kaki, bertayamum dan mandi. Yang kesatu, petunjuk Nabi dalam berwudu.
Nabi seringkali melakukan wudhu setiap melakukan sholat, dan terkadang dengan air 1 mud, terkadang dengan 2/3 mud, dan terkadang lebih dari 1 mud. Nabi mencegah kita memboroskan air. Beliau bersabda, "Inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahul wawahan fattaqu wiswasal ma." Yang artinya bahwasannya sesungguhnya bagi wudhu itu ada seorang setan yang bernama Walahan, maka jagailah dirimu dari wiswas air. Menurut riwayat yang sah, Nabi melakukan wudhu ketika mengusap anggota tubuh maupun melakukan basuhan adalah sekali, ada kala 2 kali, dan pernah pula 3 kali. Beliau berkumur dan menghirup air ke hidung, kadang-kadang dengan 1 cedok, kadang-kadang dengan 2 cedok, dan kadang-kadang dengan 3 cedok air. Beliau menghirup air ke hidung dengan tangan kanan dan menghembuskan air dari hidung dengan tangan kiri. Beliau menyapu seluruh kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau membawa kedua tangannya dari dahi ke belakang. Semua hadis-hadis Utsman yang sahih menunjukkan bahwa menyapu kepala adalah 1 kali. Tidak ada keterangan yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi menyapu sebagian kepalanya saja. Tetapi apabila beliau menyapu ubun-ubunnya, beliau menyempurnakan sapuan atas syurbannya. Tidak pernah beliau wudu dengan tidak bertertib dan beriring. Beliau membasuh kedua kaki jika beliau tidak memakai sepatu. Jika beliau menyapu kedua telinga beserta dengan kepalanya, beliau menyapu bohir dan batin telinganya. Tidak ada keterangan yang menetapkan bahwa beliau mengambil air baru menyapu telinganya. Juga tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Nabi menyapu leher, dan tidak ada keterangan bahwa Nabi membaca doa pada tiap-tiap membasuh anggota-anggota wudu. Keterangan yang ada hanya menetapkan bahwa Nabi di permulaan wudu membaca basmalah, dan di akhir wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah sendiri. Tidak ada sekutu baginya, dan saya mengakui bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan. Nabi tidak pernah membaca nawaitu raf'al hadath atau sebagainya. Sebagaimana tidak ada keterangan bahwa Nabi membasuh sampai lewat siku dan sampai lewat mata kaki. Nabi sering tidak mengeringkan anggota wudunya sesudah berwudu. Kadang-kadang beliau menyelat-nyelat janggutnya. Tidak tetap beliau berbuat demikian. Demikianlah pula tentang menyelat-nyelat anak jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz ingin menjelaskan pembagian C dan pembagian D. Yang pertama, pembagian C, yaitu membersihkan diri dari najis. Ulama Kufah meringankan urusan membersihkan diri dari najasa. Mereka memaafkan najis mughalladhah. Kalau hanya sekedar dirham, dan memaafkan najis mukhaffaf kalau hanya sekedar 1/4 tempat yang kena najisnya. Imam Syafi'i bertentangan benar pendapatnya dengan mereka. Beliau hanya memaafkan najis yang bersifat bekas istinja, seperti tahi lalat dan darah kutu. Beliau hanya menajiskan semua bentuk tahi binatang, kemih-kemih, dan lain-lainnya. Pendapat Syafi'i dalam soal najis baik mengenai macam dan kadar paling keras di antara pendapat-pendapat imam yang lainnya. Imam Malik sederhana pendiriannya dalam menetapkan macam-macam najis dan kadarnya. Beliau tidak menajiskan tahi
dan kemih binatang-binatang yang dimakan dagingnya. Beliau memaafkan darah yang sedikit. Imam Ahmad sedemikian juga pendiriannya, beliau tidak menajiskan semua tahi binatang dan kencingnya. Dan beliau memaafkan najis yang sedikit yang sulit dihindari. Bahkan beliau memaafkan tahi dan kemih sedikit dari semua binatang yang suci. Menurut Ahmad, kalau hanya seorang bersembahyang dengan tidak mengetahui ada najis di badannya atau lupa membersihkan, tidak wajib diulangi sholat tersebut. Hal ini serupa dengan pendapat Malik. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sholat pun membuka sepatunya. Setelah selesai sholat, beliau berkata, "Mengapa kamu membuka sepatumu?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau membuka sepatumu." Maka Nabi berkata, "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku lalu mengabarkan bahwa di sepatuku ada najis. Karena itu, apabila datang seorang kamu ke masjid, hendaklah ia balikan sepatunya dan ia lihat telapaknya. Jika ia lihat ada najis, hendaklah disapu dengan tanah. Kemudian hendaklah ia sholat, atau boleh ia sholat dengan memakainya." Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mewajibkan kita mengulangi sholat tersebut. Lebih tegas dijelaskan bahwa Nabi pernah sholat subuh, kemudian melihat najis di kakinya, beliau menyuruh basuh sedang beliau tidak mengulangi sholatnya lagi. Ini adalah dasar kedua dalam sholat menghilangkan najis. Bagian D, cara membersihkan najis. Menurut madhab Abu Hanifah, najis dapat dihilangkan dengan benda yang cair yang dapat menghilangkan najis. Juga dapat dihilangkan dengan benda-benda yang padat. Asy-Syafi'i hanya membolehkan kita membersihkan najis dengan air. Beliau berpendapat bahwa tidak dapat dihilangkan najis melainkan dengan air. Telapak sepatu yang terkena najis harus dibersihkan dengan air. Najis yang mengenai tanah juga harus dibersihkan dengan air atau dengan menuangkan air ke atas najis tersebut. Pendirian Ahmad dalam hal ini di tengah-tengah. Ahmad berpendapat bahwa semua yang diterangkan sunnah cara membersihkannya, hendaklah kita pegang sunnah tersebut. Karenanya jalan menggosokkannya ke tanah. Karena demikian diperintahkan hadis. Juga boleh kita beristinja dengan menyapunya saja. Karena dubur dan kubul disamakan dengan anggota-anggota lain. Sama dengan telapak sepatu dibandingkan dengan kain dalam arti selalu berulang-ulang terkena najis. Ibnu Taimiyah berkata, terlalu keras dalam soal bersuci ini. Itulah agama Yahudi dan terlalu bermudah-mudah. Itulah pendirian orang-orang Nashara. Agama Islam tuntunannya berimbang, tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak pula kurang dari kepatutannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda halal bercampur benda haram. Bercampurnya benda halal dengan haram, benda yang suci dengan benda yang najis. Sebagaimana bercampurnya benda yang cair dan suci dengan najis diperselisihkan hukumnya oleh fuqaha. Ulama kapah menghubungkan campuran air dengan benda yang najis dengan campuran benda-benda cair dengan najis, yakni apabila najis jatuh ke dalam benda yang cair, tidaklah dapat dipakai benda tersebut, melainkan dengan memakai najis tersebut, maka menjadi haramlah semuanya. Tantangan mereka ialah Malik dan lain-lain. Menurut yang masyhur dari Malik, air yang tidak najis kecuali berubah warnanya. Malik tidak menghalangi kita memakai air mustakmal. Dalam riwayat yang masyhur dari Ahmad, beliau membeda-bedakan antara air yang banyak dengan sedikit. Pendapat Ahmad pun sama dengan pendirian Syafi'i. Dalam satu riwayat dari Ahmad,
pendapatnya sesuai dengan pendapat Malik. Pendapat Ahmad yang sesuai dengan pendapat Malik itulah yang rajih menurut dalil. Bagian bangkai yang tidak basah menurut Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat menajiskan bagian badan bangkai yang tidak berdarah. Menurut pendapat Syafi'i rambut atau bulu. Menurut pendapat Syafi'i rambut atau bulu sayap binatang mati adalah najis karena dianggap bagian dari bangkai. Abu Hanifah dan menurut satu riwayat dari Ahmad memandang suci karena beliau menganggap bahwa yang dinajiskan adalah basahnya atau yang dianggap basah yang mengalir darah padanya. Karena ini pula beliau menghukum suci bangkai binatang-binatang yang tidak mengalir darah pada tubuhnya. Bagian tidak mengalir darah disamakan dengan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya seperti lalat. Segolongan ulama pun berpendapat bagian badan tidak mempunyai rasa atau his. Seperti tulang najis dikaitkan dengan daging kering. Mereka tidak menajiskan dengan yang hanya mempunyai kesuburan. Seperti rambut dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isis Mawati. Saya akan menjelaskan tentang bersuci dari hadis, mandi dan wudhu. Fuqaha hadis dalam soal wudhu dan mandi mengamalkan sunnah-sunnah yang tidak diperboleh oleh fuqaha yang lain. Mereka mengucapkan bersuci dari hadis kecil dengan menyapu sorban atau penutup kepala bagi wanita. Ummu Syalma, istri Rasulullah SAW, pernah menyapu atas kerudungnya sebagai pengganti menyapu kepala. Abu Musya dan Anas pernah menyapu atas topinya, penutup kepalanya. Para fuqaha tidak memperbolehkan kita menyapu atas penutup kepala. Mereka memerlukan tersapu walau sedikit kepala sendiri. Hukum tayamum. Hadis yang paling sah mengenai tayamum ialah hadis Ammar ibn Yasir. Hadis tersebut tegas diterangkan bahwa tepukan tanah cukup sekali saja untuk muka dan 2 telapak tangan. Memang tidak ada satu hadis pun dalam bab ini yang menentangnya. Syafi'i dalam Al-Zadid dan Abu Hanifah berpendapat demikian, atau 2 kali tepukan hingga pergelangan tangan ku'ain. Diberitakan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ammar bahwa Nabi berkata, tayamum adalah sekali tepukan muka dan 2 telapak tangan. Menurut Ali Takhir, tayamum serupa dengan wudhu, yakni boleh terus dipakai selama belum hadis. Bukan satu tayamum hanya untuk mengerjakan suatu fardu, seperti yang diterangkan kebanyakan fuqaha. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai haid dan istihadah. Masalah haid dan istihadah ini agak sedikit rumit dalam taharah karena dari Nabi sendiri hanya diperoleh 3 hadis saja tentang haid dan istihadah ini. Nah, yang pertama itu mengenai perempuan yang telah haid, yang dinamakan muqtadah atau berpegang kepada adat kebiasaannya. Maksudnya ini menurut Abu Hanifah mengikbarkan adat kebiasaan. Kalau perempuan tersebut sudah mempunyai kebiasaan, beliau tidak akan mengiktibarkan perbedaan darah haid dan kebiasaan wanita lainnya. Nah, kalau misalnya dia belum pernah haid, maka ia baru permulaan haid tuh, dia baru mulai balik. Hendaknya ia terus memandang dirinya selama 10 hari. Kalau bukan permulaan haid, ia hendaklah
head sekurang-kurangnya waktu head itu sendiri. Maksudnya itu kalau misalnya bukan dari awal permulaan dia head, maka darah itu akan berhenti dari sekurang-kurangnya orang yang permulaan head. Misalnya kan biasanya head itu paling sedikit sekitar 3 hari. Kalau misalnya sebelum 3 hari sudah hilang, berarti itu bukan permulaan dia head. Kemudian menurut ulama Malikiyah, beliau berpendapat bahwa sekurang-kurangnya haid itu selama setengah hari dan sebanyak-banyaknya haid itu selama 15 hari. Dan menurut pendapat ulama Syafi'iyah, beliau berpendapat bahwa sekurang-kurangnya haid itu adalah 1 hari, di mana syaratnya bahwa darah haid terus-menerus keluar dari dalam tempat keluarnya darah haid dan sebanyak-banyaknya haid itu selama 15 hari. Nah, selanjutnya tentang lama suci antara 2 haid menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berpendapat bahwa sekurang-kurangnya itu 15 hari dan tentang haid paling lama itu tidak dibatasi. Nah, tetapi menurut ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa sekurang-kurangnya suci antara 2 haid itu 13 hari. Kemudian kebersihan darah dalam masa haid. Bersih dalam masa haid menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yaitu tidak keluar darah haid selama masa haid itu masih tetap dianggap haid. Jadi misalnya kita biasanya haid 5 hari tapi 4 hari sudah tidak haid, nah itu masih tetap dianggap dalam masa haid. Nah, tetapi menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa bersih dalam masa haid itu dihukum suci dan hendaklah dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh wanita yang tidak haid. Jadi kalau misalnya menurut ulama Hambaliyah dan Malikiyah ini berpendapat bahwa misalnya meskipun kita haid 10 hari tapi dalam jangka 7-8 hari sudah bersih, nah itu dianggap telah suci dan hendaknya kita melaksanakan kembali ibadah yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita yang telah suci dari haid. Kemudian hadis yang kedua mengenai perempuan mumaijah atau perempuan yang dapat membedakan warna darah haid. Nah, perempuan mumaijah ini berpegang teguh kepada perbedaan darah haid. Sedangkan hadis yang ketiga itu mengenai perempuan mutahariyah. Nah, perempuan mutahariyah ini adalah perempuan yang tidak dapat membedakan warna darah haid. Nah, perempuan ini juga belum mendapatkan haid. Nah, selanjutnya mengenai lamanya haid. Di sini ada 3 pendapat tentang lamanya haid. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa sebanyak-banyaknya haid itu adalah 10 hari. Nah, kemudian kalau misalnya ada 1 hari di mana kita lebih dari 10 hari namun kurang dari 20 hari, maka itu tetap dikatakan darah haid. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari 10 hari dari batas yang sudah ditentukan, maka itu dianggap istihadah. Kemudian selanjutnya tentang jenis-jenis toharoh. Jenis-jenis toharoh ada 3. Yang pertama toharoh dari hadas, kemudian toharoh dari najis yang mengenai badan, kain, dan tempat. Lalu ada toharoh dari kotoran yang bersifat fitrah seperti bulu ketiak, bulu hidung, dan bulu kemaluan. Toharoh yang meliputi seluruh tubuh atau bagian tertentu dari tubuh, contohnya seperti jima, terus haid, nifas, dan keluar mani. Toharoh yang tidak meliputi seluruh tubuh seperti buang air besar dan buang air kecil. Kemudian toharoh yang lengkap dibebankan kepada orang yang berhadaskan lengkap, dan toharoh yang tidak lengkap dikenakan bagi orang yang berhadaskan tidak lengkap. Toharoh dari suci itu digerakkan oleh kehajatan hidup atau digerakkan oleh diri sendiri dan sudah menjadi kebiasaan karena tidak ada orang yang tidak menyukai kotor. Kemudian ada istilah najasa. Nah, najasa ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada mughallaza dan yang kedua ada mukhaffafa. Kalau mukhaffafa itu bisa dibersihkan dengan air mengalir saja di atasnya, contohnya dipipisin anak bayi. Nah, itu cukup dengan dibasuh pakai air bersih mengalir saja.
Sedangkan mugalajo itu harus dicuci 7 kali atau bahkan 8 kali. bersih, wangi, dan harum. Yang kedua, supaya tubuh segar dan jiwa kita semangat. Yang ketiga, memalingkan jiwa dari keadaan bahimia kepada malihiyah. Yang keempat, mensucikan diri dari hadas dan najis. Kemudian dilanjut dengan toharoh khusus bagi anggota wudu, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menjadikan tempat-tempat yang indah dilihat oleh mata manusia senantiasa bersih, jauh dari kotoran. Yang kedua, memelihara kesehatan dengan menjaga dan menolak hal-hal yang sekiranya membuat penyakit. Yang ketiga, menenteramkan jiwa. Yang keempat, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang kelima, apabila kita membasuh wudu, saat berwudu kita sambil merenungkan dosa-dosa kita. Keenam, mempersiapkan anggota tubuh kita untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 6 praktik ibadah. Mohon maaf apabila penjelasan dari bab 1 Toharah dan Najasah kurang jelas. Tolong dimaklumkan dan dimaafkan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.